Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lucia dengan nomor NIM 2110417359, jurusan Manajemen untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia, kelas M2, dosen Muhammad Arifin. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan UAS untuk memenuhi mata kuliah Perekonomian Indonesia. Untuk nomor 1, tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, utamanya yaitu dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu juga dapat meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan negara. Yang kedua, nomor 2, penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Untuk pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah yang menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program di mana pengeluaran itu ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lanjut untuk nomor 3, Indeks Pembangunan Masyarakat atau IPM. Terdapat 3 indikator utama, yaitu indikator kesehatan, indikator pendidikan, dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan 3 dimensi dasar, yaitu lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Selain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang pada gilirannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya untuk nomor 4, tentang definisi singkat tentang inflasi. Inflasi adalah masalah ekonomi yang sering muncul dan dialami setiap negara di dunia, seperti naiknya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga pada satu atau beberapa barang tertentu pada saat tertentu yang sifatnya hanya sementara. Dalam ilmu ekonomi, besarnya tingkat inflasi terbagi dalam 3 kategori, yaitu sebagai berikut. Inflasi merayap biasanya berkurang dari 10% per tahun. Inflasi menengah adalah inflasi yang cukup besar, antara 10-30% setahun, dan kadang berjalan dalam waktu yang pendek. Inflasi tinggi adalah inflasi di atas 30%. Untuk kebijakan-kebijakan yang dapat diambil dari pemerintah untuk memecahkan masalah inflasi tersebut, yaitu kebijakan moneter dapat dilakukan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang menyangkut pengaturan pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total, sehingga akan mempengaruhi harga. Dengan menaikkan pajak barang akan mengakibatkan daya beli masyarakat akan berkurang. Dengan mengurangi anggaran pengeluaran pemerintah, maka permintaan barang dan jasa juga semakin berkurang. Dengan demikian, kenaikan harga barang dan jasa dapat dicegah dan inflasi dapat ditekan. Kebijakan penentuan harga dan indeks merupakan kebijakan yang dilakukan dengan penentuan harga tertinggi, serta mendasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji maupun upah. Jika harga naik, maka gaji upah dinaikkan. Kebijakan yang terkait dengan output, kenaikan jumlah output dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga. Dengan kata lain, kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Lanjut untuk nomor 5 adalah tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada satu sisi melahirkan banyak kelas menengah baru, tetapi di sisi lain memunculkan ketimbangan yang masih cukup tinggi. Beranjak dari keterpurukan ekonomi, tantangan serta pertumbuhan ekonomi tersebut, maka untuk menyongsong datangnya MEA 2015 yang dipercepat dari tahun 2020, Indonesia harus berperan aktif di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan keamanan, serta mengambil langkah-langkah strategis dan memperkuat informasi dan teknologi. Sekian untuk jawaban untuk pertanyaan UAS saya tentang pelajaran perekonomian Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.